Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afifah dari kelas B S1 Keperawatan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang retardasi mental. Selamat menyaksikan. Yang pertama, pengertian. Retardasi mental merupakan disabilitas kognitif yang muncul pada masa kanak-kanak atau sebelum usia 18 tahun yang ditandai dengan fungsi intelektual di bawah normal atau IQ kurang dari 75, disertai keterbatasan lain pada sedikitnya dua area fungsi adaptif seperti berbicara dan berbahasa, berketerampilan merawat diri, keterampilan sosial, pengarahan diri, kesehatan dan keamanan, serta akademik fungsional menurut Betts dan Soden 2009. Selanjutnya, klasifikasi dari retardasi mental. Yang pertama, retardasi mental ringan, tingkat nilai kecerdasan atau IQ 50 atau 55 sampai 70. Yang kedua, retardasi mental sedang, tingkat nilai kecerdasan atau IQ 35 atau 40 sampai 50 atau 55. Yang ketiga, retardasi mental berat, tingkat nilai kecerdasan atau IQ 20 atau 25 sampai 35 atau 40. Yang keempat, retardasi mental sangat berat, yaitu tingkat nilai kecerdasan atau IQ di bawah 20. Selanjutnya ada penyebab retardasi mental dibagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama, trauma sebelum dan sesudah lahir, seperti cedera hipoksial atau kekurangan oksigen, cedera kepala yang berat. Yang kedua, ada infeksi bawaan dan sesudah lahir, seperti HIV, meningitis, rubella kongenital, dan encephalitis. Yang ketiga, kelainan kromosom, seperti kesalahan pada jumlah kromosom atau sindrom Down. Yang keempat, kelainan genetik dan metabolik yang diturunkan, seperti galaktosemia, sklerosis tuberosa, sindrom Hunter, sindrom Rett, dan lain-lain. Yang kelima, metabolik, seperti dehidrasi hipernatremik, hipotiroid kongenital, dan hipoglikemia. Yang keenam, ada gizi seperti malnutrisi dan marasmus. Yang ketujuh, ada lingkungan seperti kemiskinan, status ekonomi rendah, dan sindrom deprivasi. Selanjutnya ada gejala. Yang pertama, kelainan pada mata seperti katarak, kornea keruh, merah pada daerah makula, dan chorioretinitis. Yang kedua, kelainan pada kulit, yaitu seperti bintik-bintik pada kulit. Yang ketiga, kelainan pada rambut seperti rambut rontok, rambut cepat memutih, dan rambut halus atau sedikit. Yang keempat, kelainan pada kepala, yaitu mikrosefali dan makrosefali. Yang kelima, kejang. Yang keenam, perawakan pendek. Dan yang terakhir, distonia. Selanjutnya ada komplikasi. Yang pertama, gangguan kejang. Yang kedua, gangguan sensori. Yang ketiga, konstipasi. Yang keempat, disfungsi tiroid. Yang kelima, kelainan kongenital. Yang keenam, masalah-masalah ortopedik. Yang ketujuh, masalah-masalah perilaku atau psikiatrik. Yang kedelapan, kesulitan makan. Yang kesembilan, defisit komunikasi. Dan yang terakhir, paralisis serebral. Selanjutnya, pemeriksaan penunjang. Indikasi untuk penilaian laboratorium pada anak dengan retardasi mental. Yang pertama, elektroensefalogram atau EEG, seperti gejala kejang yang dicurigai, kesulitan mengerti bahasa. Yang kedua, ada cranial computed tomograph atau CT, seperti pembesaran kepala. Selanjutnya, dicurigai adanya tumor intrakranal. Yang ketiga, laktat dan piruvat darah, seperti asidosis metabolik, kejang mioklonik, kelemahan yang progresif, degenerasi retina. Yang keempat, ada plasma asam lemak, seperti tuli, hepatomegali, kejang dini, dan kista pada ginjal. Yang kelima, ada pemeriksaan serum-serum, dan yang terakhir ada pemeriksaan urin. Selanjutnya ada penata laksanaan medis. Penata laksanaan anak dengan retardasi mental bersifat multidimensional dan sangat individual. Anak yang mengalami retardasi mental juga memerlukan perawatan seperti pemeriksaan kesehatan yang rutin, imunisasi, dan monitoring tumbuh kembangnya menurut Sojinomsi 2012. Yang pertama, ada pengobatan. Tujuan dari pengobatan yaitu untuk mengembangkan potensi anak semaksimal mungkin, sedini mungkin, diberikan pendidikan dan pelatihan khusus. Dan yang kedua, ada terapi bermain.
Selanjutnya, diagnosa keperawatan. Yang pertama, gangguan tumbuh kembang berhubungan dengan efek ketidakmampuan fisik. Yang kedua, ansietas berhubungan dengan ancaman terhadap konsep diri. Yang ketiga, defisit pengetahuan berhubungan dengan gangguan fungsi kognitif. Yang keempat, gangguan interaksi sosial berhubungan dengan hambatan perkembangan. Yang kelima, risiko cedera berhubungan dengan perubahan fungsi kognitif. Selanjutnya, intervensi keperawatan. Diagnosa pertama, gangguan tumbuh kembang berhubungan dengan efek ketidakmampuan fisik. Setelah dilakukan tindakan keperawatan, diharapkan perkembangan anak usia anak pertengahan adekuat dengan kriteria hasil bermain berkelompok, mengembangkan persahabatan, menunjukkan kreativitas, dan menunjukkan kemampuan pada tingkat mampu di sekolah. Tindakan keperawatan NIK. 1. Bina hubungan saling percaya. 2. Instruksikan klien mengenal perilaku dan perkembangan dengan cara yang tepat. 3. Bantu klien memutuskan bagaimana masalah dipecahkan. 4. Bantu klien beradaptasi dengan adanya perubahan peran. 5. Jadwalkan kunjungan terkait dengan perkembangan situasi dan strategi yang tepat. Diagnosa kedua, ansietas berhubungan dengan ancaman terhadap konsep diri. Setelah dilakukan tindakan keperawatan, diharapkan tingkat kecemasan berkurang dengan kriteria hasil. 1. Mengeluarkan rasa marah secara berlebihan. 2. Rasa takut disampaikan secara lisan. 3. Rasa cemas yang disampaikan secara lisan. NIK. Tindakan keperawatan. 1. Bina hubungan saling percaya. 2. Instruksikan klien mengenai perilaku dan perkembangan dengan cara yang tepat. Diagnosa ketiga, defisit pengetahuan berhubungan dengan gangguan fungsi kognitif. Setelah dilakukan tindakan keperawatan, diharapkan dapat memahami pengetahuan dengan kriteria hasil. 1. Pertumbuhan dan perkembangan yang normal. 2. Perilaku anak yang normal. 3. Kebutuhan keamanan. 4. Pencegahan cedera. 5. Kebutuhan perawatan. Tindakan keperawatan. 1. Pahami hubungan antara perilaku orang tua dan tujuan yang sesuai dengan usia anak. 2. Rancang program pendidikan yang didasarkan pada kekuatan keluarga. 3. Libatkan orang tua dalam hal ini yang ada dalam program pendidikan. Diagnosa keempat, gangguan interaksi sosial berhubungan dengan hambatan perkembangan. Setelah dilakukan tindakan keperawatan, diharapkan dapat mengimplementasikan keterampilan interaksi sosial dengan kriteria hasil. 1. Bekerja sama dengan orang lain. 2. Terlihat dengan orang lain. NIK. Tindakan keperawatan. 1. Bantu anak mengidentifikasi masalah dari kurangnya keterampilan sosial. 2. Bantu anak untuk mengidentifikasi hasil yang diinginkan dalam suatu hubungan. 3. Bantu anak untuk mengidentifikasi kemungkinan tindakan dari hubungan interpersonal atau sosialnya. Diagnosa kelima, resiko cedera berhubungan dengan perubahan fungsi kognitif. Setelah dilakukan tindakan keperawatan, diharapkan dapat melakukan orientasi kognitif dengan kriteria hasil. Yang pertama, mengidentifikasi diri sendiri. Yang kedua, mengidentifikasi tempat saat ini. NIK. Tindakan keperawatan. 1. Identifikasi kebutuhan keamanan anak berdasarkan fungsi fisik dan kognitif serta riwayat perilaku di masa lalu. Yang kedua, modifikasi lingkungan untuk meminimalkan beban berbahaya dan beresiko. Yang ketiga, gunakan peralatan perlindungan untuk membatasi mobilitas fisik. Yang keempat, monitoring lingkungan terhadap terjadinya perubahan status keselamatan. Sekian yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.